Salma, dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aminatun Nasuha. Saya bekerja menjadi guru di NI Ma'arif NU Keragan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Saya sekaligus menjadi mahasiswa PPG YIN Langsa tahun 2025. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah tentang materi ikhlab dan idgham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 4? Kita akan membaca doa dulu. Siapa yang hari ini bertugas memimpin doa? Saya berdiri, silakan. Sikap berdoa. Al-Fatihah. Pembelajaran tulis pada pagi hari ini kita akan membahas tentang idgham dan ikhlab. Anak-anak, siapa yang tahu tentang idgham dan ikhlab? Angkat tangan. Tahu. Pinter. Coba Mas Ali. Idgham, apa idgham itu? Ya, idgham ada berapa? Dua. Pinter. Apa saja Mas Ali? Pinter. Selanjutnya, kalau ikhlab siapa yang tahu? Saya. Coba Mas Alfa, ikhlab, apa itu ikhlab? Pinter. Beri tepuk tangan untuk yang mau menjawab. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami tentang idgham dan ikhlab, yang kedua menerapkan bacaan idgham dan ikhlab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, tugas terakhir kita nanti akan membuat mind mapping tentang bacaan idgham dan ikhlab secara berkelompok. Sekarang anak-anak bisa memperhatikan video yang akan Ibu putar. Dari yang pertama yaitu idgham. Idgham itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ada idgham bidunah dan ada idgham bilaguna. Ini akan menjelaskan idgham bidunahnya dulu ya. Idgham bidunah. Idgham bidunah ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya. Ada 4 ya. Mim, nun, waw, dan ya. Di sini ada contohnya faman ya'mal. Bilaguna. Idgham bilaguna ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Di sini ada contoh khairul lakum, di mana idgham bilagunahnya. Teman-teman sekali lagi diingatkan. Di situ ada nun sukun atau tanwin. Ada tanwin yaitu doma tanwin. Nah, setelah doma tanwin bertemu dengan huruf lam, maka disitulah hukum bacaan idgham
idgham bila guna. Dan yang terakhir ada iklab. Iklab itu apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Iklab cuma satu huruf yaitu ba. Oke. Di sini ada bacanya lanas fa'am min nasiyah. Itu tadi adalah video tentang hukum bacaan idgham dan iklab. Idgham tadi dibagi menjadi berapa? 2. Yang bacaan idgham nanti kita kasih tanda ID. Perhatikan, bimu minil lana, yubayil lana. Bacaan idgham apa iklab? Idgham. Idgham apa teman-teman? Idgham bila guna. Kenapa kok idgham bila guna? Ya, pinter. Tanwin itu apa saja sih yang dinamakan tanwin? Apa saja tanwin? Kalau ada tanwin atau apa tadi nun? Sukun bertemu huruf apa kalau idgham bila guna? Oh, pinter. Bertemu lam atau ro. Jadi ini bertemu apa? Ada bimu minil lana, ada kasrotain bertemu lam. Maka bacanya idgham bila guna dimasukkan tanpa mendengung. Ya, jadi seolah-olah ada tasydidnya ya. Seperti ada tasydidnya, dimasukkan ke huruf depannya lalu tidak mendengung. Sekarang wa may yukrimillahu. Bacaan apa ini? Idgham biun. Siapa yang tahu alasannya angkat tangan. Terakhir.
Jadi idgham bi gunna, memasukkan atau meleburkan dengan mendengung. Kalau dalam ilmu tajwid, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang mau mim. Pandai. Kalau idgham bila gunna secara bahasa apa? Memasukkan tanpa nun. Pandai. Kalau dalam ilmu tajwid, apabila ada nun sukun atau tanwin pinter. Kita lihat di layar surat apa ini teman-teman? Al-Hamzah. Pandai. Coba bersama kita baca ayat 1 dan 2. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Nah, berhenti. Menurut teman-teman, ada berapa bacaan idgham di sini? Boleh idgham bila gunna, boleh idgham bila gunna. Ada berapa? 3. Pinter Mas Rasya. Ada mana? Likuli. Pandai. Idgham apa itu teman-teman? Ya, kenapa kok idgham bila gunna? Ada apa ini? Huma tain. Bertemu apa? Bacanya wailun likulli apa wailun likulli? Iklab. Apa iklab secara bahasa? Secara bahasa artinya membalik. Apa? Membalik atau menukar. Hurufnya ada berapa? 1, yaitu ba. Sedangkan dalam ilmu tajwid, iklab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu. Cara membacanya, menukarnya huruf nun sukun itu atau tanwin ditukar dengan huruf apa tadi? Mim. Ya, jadi cara membacanya berubah jadi mim. Setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja individu. Jadi dikerjakan secara mandiri, ya. Nanti tinggal menarik garis. Beres. Yang jawab kembali ke papan garis yang papan garis. Dikasih nama dan keluarga atasnya, dikasih namanya. Atas namanya nama kelas. Sampai kita namai kelompok fathah. Kelompok apa? Fathah. Kelompoknya Bajan, kelompok kasroh. Kelompok apa? Kasroh. Kelompoknya Mas Rifki kita kasih nama kelompok Duma. Kelompok apa? Betul. Kelompoknya Mas Alvin kelompok sukun. Kelompok apa? Sukun. Kita akan membuat mind mapping ya, kata konsep tentang hukum bacaan idgham dan iklab. Kelompok fathah tugasnya adalah membuat peta konsep dengan judul iklab. Ya, iklab. Silakan dikeluarkan peralatannya. Kasroh tugasnya adalah idgham bi gunna. Apa? Ya, membuat peta konsep idgham bi gunna.
judulnya. Kamu tadi apa? Idgham. Idgham bila guna ditulis idgham bila guna. Kemudian secara bahasa artinya apa? Secara ilmu tajwid artinya apa tadi? Kemudian hurufnya sama dong. Paham? Ya, digunting terus kita paham ya. Jangan ada yang nulis, ada yang gunting. Jangan tunggu semua biar cepat waktu kita yang belum gunting. Ayo. Ada yang nulis. Ya, ada yang nulis. Ya, ada yang nulis. Ya. Kemudian secara bahasa apa tadi? Langsung secara bahasa. Kita maju ke depan ya presentasi. Pertama kelompok silakan maju ke depan. Ayo. Lihat ke depan. Teman-teman lihat ke semuanya. Mau perhatian. Salam dulu. Ayo keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa ngomong ya. Tentang ikhlak. Ayo, silakan jelaskan. Secara bahasa, ikhlak adalah membagi. Pengertian ikhlak. Ikhlak adalah yang Selanjutnya kelompok apa ini tadi? Kelompok apa? Asro, silakan maju. Ya. Ayo maju, yang enggak? Ya, yang bagus, lewatnya yang enggak. Yang biasa. Ayo, ada teman-teman yang keras. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menutupi temannya ya. Kamu di sini ya. Silakan dijelaskan. Teman-teman. Apabila dan susun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara membaca, dibaca dengan dimaksudkan atau bisa ditasbihkan dalam salah satu huruf yang empat itu dengan suara mendengung. Huruf itu dua mimuna adalah ya, waw, mim, nun. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Mas Hafiz? Sudah, tepuk tangan untuk kelompok Asro. Ya, sekarang kelompok Gema silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu akan menjelaskan tentang Idgham bila guna. ya, keras. Pengertian idgham bila guna secara bahasa artinya memasukkan tanpa mendengung. Ya, terus. Hukum bacaan apabila disukun atau tanwin bertemu lam atau ro. Huruf lam atau ro Ya. untuk bacaan. Bila dunka
Bapak Rob Andai tepuk tangan. Selamat kembali. Pertama diam. Diam. Tak bersuara. Diam. Sudah? Apa sudah paham materi hari ini? Paham. Apa ada yang tidak paham? Boten. Sudah paham semua ya? Paham. Apakah menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Agar kita tetap semangat sebelum pulang kita bersama terus semangat. Pelajaran hari ini tentang idgham dan iqlab bisa tertuntaskan dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila bermasalah ada salah dalam menyampaikan pelajaran. Jangan lupa di rumah membaca Al-Qur'an. Karena sudah tahu hukumnya, jadi bacanya sudah harus bertajwid. Kalau ada nun sukun bertemu wawu ya dengung. Kalau ada nun sukun bertemu ba, bacanya juga harus dengung. Ya dengung, gitu ya. Kalau ada nun sukun bertemu lam, dengung apa tidak? Sekarang kita baca doa dulu dipimpin siapa tadi? Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.